Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat jamaah majelis duha Masjid Ar-Ruhama Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang tiada terhingga, karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu besar. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat rasa aman, nikmat anggota tubuh, dan nikmat-nikmat yang lain, terutamanya nikmat al-Islam wal iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah kepada kita agar kita selalu menjadi hamba-hambanya yang beriman, beramal soleh hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan dari tafsir Al-Quranul Karim jemaah sekalian, di mana di pertemuan yang terakhir kita sampai di surah yang ke-85, yaitu surah Al-Buruj. Kita akan lanjutkan ke surah yang berikutnya, surah yang ke-84, surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq yang terdiri dari 25 ayat. Ya, di sini ada Al-Qur'an dan terjemahnya. Coba kita buka juga terjemah Al-Qur'an dari Departemen Agama ya. Nah, di sini berupa filenya. Ini surat Al-Insyiqaq. Ya, di bagian muqaddimah dijelaskan bahwa surat Al-Insyiqaq terdiri dari 25 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Ya, berarti diturunkannya sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkannya sesudah surat Al-Infitar. Ya, diturunkannya sesudah surat Al-Infitar. Dinamakan dengan Al-Insyiqaq yang artinya terbelah. Ya, diambil dari perkataan insyaqqat yang terdapat pada permulaan surah ini. Ya, jadi pada lafaz idza samaa'u insyaqqat, ya insyaqqat, ya masdarnya atau kata dasarnya adalah al-insyiqaq. Al-insyiqaq, ya, yang artinya adalah terbelah. Pokok-pokok isinya sama sekalian, surah ini, surah yang mulia ini, di dalamnya terdapat peristiwa atau penjelasan ya, peristiwa pada permulaan terjadinya hari kiamat. Ya, hari yang pasti terjadinya, yang merupakan kehancuran alam semesta. Ya, jadi peristiwa permulaan terjadinya hari kiamat. Yang kedua, peringatan bahwa manusia bersusah payah menemui Tuhannya, dan kelak ada yang bahagia, ada yang sengsara. Lalu yang ketiga, tingkatan-tingkatan kejadian. Tingkatan-tingkatan kejadian dan kehidupan manusia, dunia dan akhirat. Ya, ini pokok-pokok isinya. Nah, sekarang kita masuk kepada rincian
surah dan ayat-ayat yang mulia di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya. Idza apabila as-sama'u langit itu insyaqqat terbelah. Ya, ini terjadinya di hari kiamat, langit akan terbelah. Wa adzinat li rabbiha, dan langit itu patuh kepada Tuhannya. Wa huqqat, dan sudah semestinya langit itu patuh. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu diratakan. Wa alqat, dan bumi itu memuntahkan ma fiha, apa yang ada di dalamnya. Wa takhallat, dan bumi itu menjadi kosong. Wa adzinat li rabbiha, dan bumi itu patuh kepada Tuhannya. Wa huqqat, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Nah, coba kita lihat dalam tafsiran para ulama, salah satunya di tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Idza sama'un syaqqat wa dzalika yaumal qiyamah. Ya, jadi keadaan langit itu terbelah di hari kiamat. Ya. Jadi hari di mana Allah akan menghancurkan alam semesta sama sekalian. Hari yang kita yakini datangnya, kepastiannya, tidak ada keraguan padanya. Dan ini termasuk iman kita kepada hari akhir. Rukun iman yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir. Nah, kenapa langit itu terbelah? Wa adzinat li rabbiha, ya, langit itu mendengar kepada Allah, mendengar perintahnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk terbelah, maka langit itu pun terbelah. Ya, kita perhatikan sendiri langit yang begitu luas ya sama sekalian, yang menaungi seluruh ya jagat raya ini. Ya, meskipun langit bukan yang terluas ya, tapi di atas kita adalah langit. Kemanapun kita pergi, di atas kita ada langit ya, di bawah langit sekian benda. Langit yang begitu banyak, ya, langit itu akan terbelah. Ya, wa huqqat, ya, maksudnya wa huqqalaha an tuti'a amrahu, sangat layak, sudah semestinya langit itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati kepada perintah Allah. Kemudian bagaimana yang terjadi dengan bumi sama sekalian? Kalau langit terbelah, bumi dalam keadaan muddat, ya, diterjemahkan di sini muddat yaitu diratakan. Kalau tafsirannya muddat yaitu busitat, ya, diluaskan, dihamparkan. Ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya, sebelum masuk kepada kalimat ini, kalau kita hubungkan ya dengan azalzala, maka bumi itu digoncangkan. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalah, berarti digoncangkan. Di sini muddat, ya, diluaskan, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alqat ma fiha wa takhallat, lalu bumi itu mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya. Apa yang ada dalam perut bumi? Yaitu al-amwat, manusia yang telah meninggal di dalam kuburnya. Berapa jumlahnya? Allah yang maha mengetahuinya. Ya, jadi dikeluarkan semua oleh bumi. Ada yang sudah berusia puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan lebih, semuanya akan dikeluarkan oleh bumi dengan perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, sehingga bumi itu digoncangkan, ya, diratakan di sini sama sekalian, diluaskan. Dan akan mengeluarkan bumi itu apa yang ada dalam perutnya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takhallat minhum, ya, jadi bumi itu menjadi kosong dari mereka. Perutnya bumi kosong karena sudah dikeluarkan. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, ya, jadi bumi itu mendengarkan Rabbnya, mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan perintahnya, patuh kepada Allah, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Nah, untuk apa bumi mengeluarkan isinya sama sekalian dengan perintah Allah? Tujuannya yaitu untuk manusia dibangkitkan, ya, dibangkitkan dari alam kuburnya dengan ditiup sangkakala. Jadi nanti ada dua tiupan, ya, sangkakala. Yang pertama, tiupan sangkakala malaikat Israfil itu adalah pertanda hancurnya alam semesta dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiupan sangkakala yang kedua adalah dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya. Itu ada istilah yaumul ba'ats, hari berbangkit. Maksudnya hari bangkit dari alam kubur, dari alam barzakh. Ya, mudah-mudahan kita ketika dibangkitkan dalam keadaan menjadi golongan ahlul iman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dulunya beramal soleh, dibangkitkan semoga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat yang ke-6, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau adalah dalam keadaan kadih, bersungguh-sungguh, ila rabbika, menuju Rabbmu, kadhan famulaqih, maka pasti kamu akan menemuinya. Ya, kita lihat di footnote sini di dalam terjemah Al-Quran, manusia di dunia ini baik disadari atau tidak dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semuanya menuju kepadanya. Ya, bagaimana maksudnya? Ya, maksudnya kita itu hidup di dunia, kita melalui waktu, fase kehidupan, pada akhirnya kita menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Ya, jadi sadar atau tidak sadar, kita dalam perjalanan menuju Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik umurnya singkat, umurnya panjang, baik dia orang yang kaya, orang yang miskin, baik dia raja ataupun rakyat, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau. Ya, nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian dengan adanya datangnya ajal, ya, kematian. Ya, berarti kita diberhentikan, ya, dari kehidupan dunia dengan izin Allah, pindah ke alam barzakh, alam akhirat. Di sana kita akan menghadap Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu di alam kubur kita singgah sementara. Nanti akan ada proses dibangkitkannya manusia dari alam kubur menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, pada hari manusia menghadap Rabb sekalian alam. Ya, kembali kepada ayat yang ke-6, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, apa maksudnya? Dijelaskan dalam tafsir jamaah sekalian, bahwasanya manusia itu berupaya, beramal, bekerja, berusaha, berbuat dengan amalnya. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, tapi jangan lupa engkau akan berjumpa dengan Rabbmu, wahai manusia. Engkau akan berjumpa dengannya.
innaka satalqa ma amilta min khairin aw syarr, ya, jadi engkau akan berjumpa atau mendapati apa yang telah engkau kerjakan, ya, baik itu kebaikan maupun keburukan. Nah, ini ada sebuah hadis, ya, sama sekalian. Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau suatu saat akan meninggal, ya, atau dengan kata lain, hiduplah sesukamu, engkau suatu saat akan wafat. Wa ahbib man syi'ta, cintailah orang yang kau cintai, fa innaka mufariquh, tapi engkau akan meninggalkannya. Wa amal ma syi'ta fa innaka mulaqih, amalkan apa yang kau inginkan, engkau akan menjumpainya. Nya yaitu amalnya, amal yang kau kerjakan. Ya, di sini keterangan lanjutannya sama sekalian, ya. Wa minan nas man yu'idu dhamir ala qawlihi rabbika ay famulaqin rabbaka. Ya, jadi ada yang mengembalikan dhamir pada firman Allah rabbika. Mana rabbika? Ini, ya, sama sekalian ayat yang ke-6, ya. Innaka kadihun ila rabbika. Ya, ada yang mengembalikan dhamir tersebut sama sekalian. Maksudnya mulaqin rabbaka, engkau akan menjumpai Rabbmu. Engkau akan menjumpai Rabbmu. Ya. Jadi famulaqi, engkau akan menjumpai, menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya, yu'idud dhamir ala qawlihi rabbika ay famulaqin rabbaka. Ya, jadi maksudnya engkau akan berjumpa dengan Rabbmu, dengan Tuhanmu, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan membalasi amal perbuatanmu. Dia akan memberikan balasan atas usahamu. Nah, jadi kesimpulannya, ya, kita akan bertemu dengan Allah dan kita akan bertemu dengan amal-amal yang pernah kita kerjakan. Ya. Insyaallah demikian, kita lanjutkan halaman selanjutnya. Nanti di akhirat sama sekalian, setelah fase hari kiamat, setelah dibangkitkan, maka nanti di sana akan ada yang namanya hari hisab, hari dihisabnya manusia. Kan tadi prosesnya hari kiamat, kemudian dibangkitkan, habis itu dihisab. Yaumul hisab, hari penghisaban. Ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, ya, maka adapun orang yang diberikan kitabnya biyamini, dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, jadi ada di antara manusia, semoga kita termasuk golongan mereka yang mendapatkan catatan amalnya itu dengan terhormat, dengan tangan kanannya. Jadi ada yang beruntung di hari itu sama sekalian, ada yang merugi. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, rahimahullahu taala, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, ya, orang yang mendapatkan dengan tangan kanannya amalnya, catatan amalnya, maka hisabnya itu hisab yang mudah. Dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Maksudnya sahlan bila ta'sir, ya, hisabnya mudah, tidak disulitkan, tidak diperberat. La yuhaqqaqu alaihi jami'u daqaiqi a'mali, tidak didetailkan perbuatan-perbuatannya. Ya, jadi tidak didetailkan hisab terhadap perbuatannya. Karena orang yang hisabnya didetailkan sama sekalian, dirinci, dipersulit, maka dia akan menjadi orang yang halaka, orang yang binasa, orang yang celaka,
dan ini pasti terjadinya. Ya, mungkin gambarannya kalau kita di dunia jamaah sekalian menghadapi sebuah permasalahan misalnya, kemudian kita ditanya tentang permasalahan tersebut, ya kira-kira kita ingin dirinci atau dimudahkan? Dimudahkan. Ya, mungkin misalnya ada orang diinterogasi misalnya. Diinterogasi itu kan berat ya sahabat sekalian, dirinci, bisa jadi berjam-jam pertanyaannya. Mungkin bisa sampai 10 jam, ya 12 jam nggak berhenti sahabat sekalian. Nah, kalau di akhirat orang yang dirinci hisabnya, diberatkan hisabnya, itu dia belum masuk neraka, itu saja sudah tersiksa. Karena saking apa? Beratnya. Kan itu di sini ada hadis ya di baris yang ke-5 ini sama sekalian, man nuqisa al-hisab udziba. Man nuqisal hisab udziba. Siapa yang hisabnya itu dimunaqasyah. Dimunaqasyah itu maksudnya dirinci, diberat, didetailkan ya hisabnya, maka dia itu udziba, dia disiksa. Ya, maksudnya itu dia sudah tersiksa sama sekalian. Belum lagi dia masuk neraka sudah tersiksa. Ya, kalau di dunia saja orang yang diinterogasi ya, selama berjam-jam, itu kira-kira dia tenang hatinya atau tegang? Ya tegang, kemudian juga nggak tenang, kemudian ya setengah mati sama sekali. Belum lagi dia mendapatkan hukumannya. Nah, di akhirat kalau orang hisabnya itu diberatkan, didetailkan, maka itu seakan-akan dia sudah disiksa. Padahal belum, dia masih apa? Mengalami fase hisab. Tapi saking beratnya, sampai istilah hadisnya itu udziba, dia diazab. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira? Bukankah Allah itu akan menghisab dengan hisab yang mudah? Maka beliau menyatakan, laisa dzalika bil hisab, itu bukan hisab, itu adalah al-'ard. Ya, al-'ard itu maksudnya ditampakkan saja oleh Allah SWT kepada hamba tersebut, tapi nggak ditanya satu persatu. Ya, misalnya ini buku catatannya diberikan kepada hamba tersebut, dia menerima dengan tangan kanannya, lalu tidak ditanya rinciannya. Banyak yang dilewati, banyak yang dimudahkan. Ini hisab yang mudah. Tapi kalau hisab yang berat, sudah menerimanya dengan tangan kiri, hamba tersebut dengan tangan kiri menerimanya, ditanya berbagai macam hal sedetil-detilnya. Nah, ini hisab yang berat, yang melelahkan. Dia sudah tersiksa sebelum lagi masuk ke dalam siksaan. Ya, jadi Nabi SAW menjelaskan hisab yang mudah itu ard saja, ditampakkan saja oleh Allah SWT, ya, tidak dirinci hisabnya. Man nuqisal hisaba yaumal qiyamati udziba. Ya, jadi siapa orang yang dimunaqasyah, diberatkan hisabnya, ditanya detailnya di hari kiamat, udziba, maka dia disiksa. Ya, insyaallah demikian. Bisa kita simpulkan sama sekalian dengan merujuk ya kepada keterangan-keterangan yang lain dalam ayat maupun dalam hadis, bahwa nanti keadaan manusia saat di padang mahsyar itu ada 3 keadaan. Ada golongan yang tidak dihisab, ada golongan yang dihisab, hisab yang mudah, ada golongan yang dihisab, hisab yang berat. Golongan yang tidak dihisab itu berarti tidak pakai dihisab sama sekali. Kalau nggak dihisab berarti sama sekali tidak diazab. Tidak dihisab apalagi diazab. Ini golongan yang sangat-sangat luar biasa. Di antara keterangan tentang hal ini yaitu hadis seorang sahabat Uqasah bin Mihsan, yang ketika dijelaskan adanya golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka Uqasah bin Mihsan memohon supaya dimohonkan oleh Allah termasuk golongan tersebut. Ya, jadi jumlah mereka 70.000 orang. 70.000 orang.
Di antara cirinya mereka, salah satu cirinya ya, mereka orang-orang yang suka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya la yar'un wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, mereka orang yang tidak minta diruqyah. Mereka orang-orang yang tidak tatayyur. Ya, tidak tatayyur itu maksudnya tidak apa? Tidak suka berprasangka kesialan sesuatu, tidak menganggap sial dengan benda atau makhluk, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat mereka. Jadi golongan yang sangat-sangat luar biasa, tidak dihisab. Golongan yang kedua dihisab, tapi hisabnya itu yasir, hisabnya mudah. Ya, mereka juga golongan yang beruntung sama sekalian. Dihisab tapi hisabnya gampang. Nah, lalu bagaimana supaya hisab kita itu dimudahkan di akhirat? Di antara kiatnya sama sekalian yaitu dengan peningkatan kualitas iman. Peningkatan kualitas iman. Yang kedua, peningkatan kuantitas dan kualitas amal soleh. Yang ketiga, kita berusaha mengurangi dosa dan kesalahan. Karena yang beratkan hisab itu kan dosa. Maka kurangilah dosa dan kesalahan seminimal mungkin. Yang keempat, perbanyak istighfar dan taubat. Saya ulang ya. Jadi yang pertama, kuatkan iman. Yang kedua, tingkatkan kuantitas dan kualitas amal soleh supaya nanti memenuhi catatan kita amal-amalnya sekali. Yang ketiga, kurangi kesalahan dan dosa. Yang keempat, perbanyak istighfar dan taubat. Ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah orang yang dalam catatan amalnya itu banyak istighfarnya. Ya, jadi dibuka lembaran catatannya, ternyata di situ mungkin dia pernah bersalah tapi banyak istighfarnya, banyak taubatnya. Orang yang demikian orang yang beruntung. Semakin sedikit beban dosa kita di akhirat, semakin mudah hisabnya. Semakin banyak tanggungannya, semakin dikhawatirkan memberatkan hisabnya. Terutama yang kaitannya hablum minan nas, ya, kaitannya dengan orang lain, ini kita upayakan seminimal mungkin untuk tidak berdosa kepada orang. Umpama terjatuh, hendaknya segera minta diselesaikan. Ya, misalnya kaitannya dengan ucapan atau tuduhan atau sifatnya fisik sama sekalian, atau sifatnya harta, merampas, menipu dan lain sebagainya, maka kita minta diselesaikan dengan orang tersebut yang bersangkutan di dunia supaya tidak berlanjut ke akhirat. Itu nanti berarti apa? Keadaan hamba itu. Kan ada hadis ya, Nabi SAW bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang yang merugi? Maka para sahabat menjelaskan, ya Rasulullah, orang yang merugi itu menurut kami nggak punya dinar, nggak punya dirham. Maka beliau menjelaskan bahwa orang yang merugi dari umat beliau itu orang yang bawa pahala amal soleh, ya, dia bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sodako dan sebagainya. Tapi sayang sekali dia juga banyak zalim kepada orang. Ya, dia pernah menuduh fulan, dia pernah memukul fulan, dia pernah menumpahkan darah seseorang dan seterusnya. Nanti mereka itu dihadirkan di akhirat. Jadi diselesaikan urusannya di akhirat, dan ini tentu sangat memberatkan. Solusinya, kalau kita pernah berurusan dengan orang sama sekalian yang kita menganggap diri kita yang keliru atau bersalah atau berdosa, maka kita minta diselesaikan, dimaafkan oleh orang tersebut. Kalau sifatnya harta, minta diselesaikan. Nah, insyaallah demikian ya. Nah, orang yang hisabnya itu hisab yang mudah, maka apa yang terjadi? Dia menerima dengan tangan kanannya catatan amalnya, hisabnya dimudahkan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang, gembira, bahagia. Kenapa kok bahagia sama sekalian? Karena hasil ya amalnya itu baik, hasilnya itu baik,
dia bersyukur, dia senang, dia kepingin beritahu keluarganya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, dijelaskan dalam tafsir ya sekalian, ai wa yarji'u ila ahlihi fil jannah. Ya, maksudnya kembali kepada keluarganya di surga dalam keadaan masrura, senang dengan apa yang Allah berikan kepadanya, merasa beruntung dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Golongan yang berikutnya, golongan yang celaka. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrih. Dan adapun wa amma man, siapa orang utiya yang diberikan kitabahu, kitabnya, wara'a dhuhrih, dari belakangnya, dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u suburo, maka dia akan berteriak, dia akan mengatakan suburo, celakalah aku. Wa yasla sa'iro, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ya, ini golongan yang merugi ya sama sekalian, berbanding terbalik dengan sebelumnya. Jadi ada golongan manusia yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Ya, jadi yang tadi dengan tangan kanan, yang ini dengan tangan kiri. Dari belakang punggungnya, tuthna yaduhu ila waraih, ya, wa yu'ta kitabahu biha. Ya, jadi dia menerima catatannya dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Ya, ini alamat, sudah alamat isinya amalnya, perbuatannya keburukan. Karena kalau kebaikan dia mesti menerima dengan tangan kanan, ini kok dari kiri apalagi dari belakang, ini pertanda apa? Celaka. Maka dia pun mengatakan subura, wah celaka saya, subura. Ya, maksudnya khasaran wa halakan, ya kerugian dan kebinasaan atas diriku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Wal iyadzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah dari hisab yang berat dan dari golongan yang merugi. Kita kepingin termasuk golongan yang beruntung, yang mendapatkan dengan tangan kanannya. Nah, apa ciri golongan yang merugi? Di antaranya innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia dahulunya di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Ya, kalau harfiahnya sesungguhnya dia di keluarganya dahulu masrura, senang atau bahagia. Ya, apa maksudnya sama sekalian? Maksudnya adalah dia bahagia, senang, tapi nggak mikir akhirat, nggak mikir tentang akibat perbuatannya, tidak khawatir akan apa yang ada di hadapannya. Maka Allah berikan kepadanya kebahagiaan yang sebentar, tapi akibatnya kesedihan yang panjang. Maksudnya apa teman sekalian? Maksudnya orang yang orientasinya hanya dunia, tidak mikir akhirat, tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh, dia hanya senang-senang saja di dunia, maka ini orang yang bakal merugi di akhirat. Nah, kalau kita orang yang beriman, orientasi yang pertama akhirat, yang kedua dunia. Kita boleh bersenang-senang menikmati kehidupan dunia dari apa yang Allah halalkan, tapi jangan sampai lupa akhirat. Waktunya menikmati dunia silakan, tapi jangan sampai lupa akhirat. Ya, tetap ibadah, tetap kita mementingkan iman, mementingkan amal, maka insya Allah kita mendapatkan dua-duanya, akhirat dan juga dunia tidak tertinggal. Nah, yang dicela di sini orang yang hanya mementingkan urusan apa? Dunianya semata. Dia nggak memikirkan akibat di akhirat kelak, nggak memikirkan perbuatannya, maka ini mengakibatkan kesedihan yang panjang. Ditambah lagi dia nggak beriman, innahu dhanna alla yahur, dia itu menyangka orang tersebut bahwasanya dia nggak akan dikembalikan kepada Tuhannya,
berarti kan dia nggak percaya akan adanya akhirat, nggak percaya akan adanya hari berbangkit, nggak percaya akan adanya hari pembalasan. Berarti kan ingkar ya jemaah sekalian. Orang yang ingkar di sini berarti dia kufur. Berarti dia nggak percaya. Nah, orang yang nggak percaya dalam artian tidak beriman, maka dia orang yang rugi dunia akhirat. Orang yang beriman dia beruntung dunia akhirat. Ya, jadi kita percaya iman akan adanya akhirat, akan adanya hari pembalasan, akan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk sifat ahlul iman. Nah, tinggal nambah sedikit dengan amal. Nah, iman ini pondasinya, iman ini penopangnya. Sama sekalian, tanpa iman orang nggak akan selamat. Dengan iman orang akan selamat. Tambah satu lagi amal. Ya, jadi iman dan amal kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kembali kepada ayat yang ke-14, dari dia menyangka tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir, "Ai kana ya'taqidu annahu la yurja'u ila Allah." Dia dulu di dunia meyakini bahwa dia nggak akan kembali kepada Allah. Allah tidak akan membangkitkannya dari kematiannya. Ini di mana letaknya? Ini di hati ya sama sekalian. Di hati. Walaupun dia nggak berucap, kalau dia menyangka, beranggapan seperti itu, maka ini sudah dikatakan sebagai kufur. Kufur. Sebagaimana iman juga di hati. Iman kan di hati ya, kita percaya, membenarkan, berarti kita iman. Ya, cerminan iman dengan amal. Nah, orang yang sampai di hatinya dia tidak mengimani, berarti dia kufur. Dia ingkar. Ini dosa yang tidak berampun jemaah sekalian. Kalau dia tidak insaf kembali kepada jalan iman, kepada jalan keyakinan yang benar, meninggal dalam keadaan kufur, waliyadzubillah, ini sangat membahayakan dunia dan akhiratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan di ayat selanjutnya, bala inna rabbahu kana bihi basira. Bukan demikian yang benar. Inna rabbahu, sesungguhnya Rabbnya, kana bihi basira, maha memperhatikannya. Maksudnya jemaah sekalian, bala, bahkan benar, sayu'iduhullah, Allah akan membangkitkannya. Ya, jangan ingkar. Allah akan membangkitkan dirimu. Kama bada'ahu, sebagaimana dia telah memulai penciptaannya. Dulunya kita nggak ada, tiba-tiba ada. Ya, kan dulu nggak ada kita ya sama sekalian. Lalu Allah adakan. Ya. Sekarang tahun berapa? 2024 ya. Tahun 1924 ya, kita semua tidak ada. Apalagi sebelumnya nggak ada. Kemudian Allah ciptakan kita di tahun, bulan, hari yang Allah tentukan. Berarti dulunya nggak ada, lalu Allah adakan. Allah maha mampu. Lah, manusia jangan sampai ingkar bahwa saya nanti akan dibangkitkan manusia tersebut, karena yang tidak ada jadi ada. Allah maha mampu. Apalagi kita yang sudah ada, tinggal nanti diulang lagi oleh Allah penciptaannya, itu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berpikirnya orang yang beriman, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Caranya bagaimana, Allah yang maha tahu. Yang penting kita iman, Allah akan bangkitkan kita dari alam apa? Kubur. Kalau orang yang nggak beriman, dia memaksakan akal pikirannya. Nah, dia berpikir bagaimana? Sudah berkalang tanah, sudah hancur tubuhnya, tulangnya, apa mungkin bisa hidup kembali? Dia berpikir secara logika, secara pikiran. Tapi kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita mengatakan pasti Allah maha mampu. Dulu saya nggak ada, bisa diberikan tubuh, tulang, darah, dan seterusnya. Maka nanti ketika di akhirat, ketika dibangkitkan, Allah juga maha mampu. Caranya bagaimana? Serahkan kepada Allah. Allah akan membangkitkan seluruh hamba-hambanya. Nah, dulu Nabi Ibrahim pernah minta ya sama sekalian.
ingin diberitahu, ingin supaya lebih mantap, lebih yakin bagaimana Allah membangkitkan hamba-hambanya di akhirat. Awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku beriman ya Allah, tapi aku hanya ingin lebih tentram hatiku. Maka sama Allah disuruh ngambil apa? 4 ekor burung. Lalu disuruh nyembelih, lalu disuruh motong-motong dagingnya. Kemudian disuruh dipisah-pisah di atas bukit-bukit. Habis itu disuruh manggil. Lah waktu disuruh manggil itu sama sekalian daging yang telah campur-campur tadi, telah terpotong-potong tadi, tiba-tiba langsung hidup jadi 4 ekor burung kembali kepada Nabi Ibrahim. Dipanggil langsung datang. Nah, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini Allah hendak menunjukkan kuasanya kepada Nabi Ibrahim bahwa Dia maha mampu menghidupkan yang telah mati. Padahal sudah bercampur-campur dagingnya tadi, dipisah-pisah, disuruh datang, Allah langsung ciptakan mereka kembali. Ini menunjukkan apa? Kuasanya Allah yang tiada batas. Karena itu di antara Asmaul Husna, Dialah Allah Al-Qadir yang maha mampu. Kita manusia nggak mampu, tapi Allah maha mampu menciptakan segala makhluknya. Ya, ya, kisah yang lain, kisah di mana di masa Nabi Musa alaihissalam, ya, ada orang Bani Israel yang kaya raya cuma sekalian, dia nggak punya anak, nggak punya ahli waris, ya. Kemudian ada salah satu keluarganya itu yang mengincar hartanya, ya, maka dia pun mendekati orang ini yang kaya hartanya, lalu dibunuh supaya mendapatkan hartanya. Setelah dibunuh, lalu diletakkan jasadnya di depan rumah salah satu Bani Israel, ya, supaya nggak diketahui pembunuhnya. Maka Bani Israel pun geger, sama sekalian heboh, siapa yang membunuh, siapa yang bunuh. Maka akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu supaya mereka menyembelih sapi betina. Ya, sampai pada akhirnya mereka pun menyembelih setelah mereka bertanya panjang, ya. Pada akhirnya mereka mendapatkan sapi tersebut, dan setelah disembelih dari bagian sapi tadi dipukulkan ke orang yang telah meninggal tadi. Lalu Allah bangkitkan orang tersebut, dan dia menjelaskan siapa yang membunuh dirinya. Sudah mati, ini dibangkitkan oleh Allah, dan dia bisa berbicara. Dia menyebutkan siapa pembunuhnya. Dari situ Bani Israel baru tahu ternyata pembunuhnya bukan orang lain, masih keluarganya sendiri. Ini juga bukti, ya, bagaimana Allah membangkitkan orang yang telah mati. Allah maha mampu atas segala makhluknya. yakni bala sayu'iduhu, ya, jadi sayu'iduhu Allah kama bada'ahu, Allah akan mengulangi penciptaan manusia sebagaimana Allah awali penciptaan mereka dari nggak ada menjadi ada. Nah, untuk apa dibangkitkan? Apakah tanpa makna? Tentu hikmahnya sangat luar biasa, menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk dibalasinya amal perbuatan manusia. Ya, kalau nggak ada hari berbangkit, orang yang beramal soleh dia nggak mendapat balasannya. Orang yang berbuat zalim dia nggak mendapatkan hukumannya. Tapi dengan adanya hari berbangkit, akan adanya hari pembalasan, Allah tampakkan kemahaadilannya, dan siapa yang berjuang di dunianya, dia beriman, dia beramal soleh, mendapatkan akibat perbuatan baiknya, dan sebaliknya orang yang berbuat kekufuran, berbuat dosa, dia juga akan mendapatkan akibatnya. Fa innahu kana bihi basira, ya, jadi Allah itu maha mampu, aliman khabira, ya, Allah maha mengetahui lagi maha khabir, maha mengetahui perkara sedetail-detailnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fala uqsimu bisyafaq, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, wal laili wa ma wasaq, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, wal qamari idza tasak, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Nah, ini isi sumpah Allah, latar kabunna tabaqan
antobak, sesungguhnya kalian wahai manusia akan melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Ya, dijelaskan di sini yang dimaksudkan adalah tingkatan demi tingkatan dari fase-fase kehidupan, dari janin kemudian sampai terlahir, sampai dia anak-anak, remaja, dewasa, dan kemudian usia lanjut, kemudian menghadapi kematian. Ya, dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala jemaah sekalian tentang ayat tadi. Kata beliau, latar kabunna tabaqan an tabaq, ya, maksudnya keadaan setelah keadaan, fase demi fase, ya. Dan ini nggak bisa balik, nggak bisa kembali. Fase itu berkelanjutan. Ya, misalnya kita yang sudah berusia dewasa tidak bisa kembali ke usia sebelumnya. Kan gitu ya, yang usia anak-anak tidak bisa kembali ke janin. Jadi terus berkelanjutan. Berarti ada yang ngatur ya hidup ini. Ada yang ngatur. Kita nggak berkuasa. Ya, kalau kita berkuasa, kita bisa merubah, kita kembali lagi ya, kepada usia anak-anak lagi. Ya, tapi nggak bisa. Terus berkelanjutan. Mau nggak mau, kita terus akan menuju ke fase berikutnya. Fase berikutnya tertingginya, paling puncaknya al-ajal, wafat. Habis wafat kita akan ke alam barzakh, habis itu dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup yang singkat ini sama sekalian, ini Allah jelaskan kepada kita dalam agama, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian wahai manusia pasti, ya, di sini menggunakan lam taukid, menggunakan nun taukid, benar-benar akan melewati melalui fase demi fase. Baik. Dijelaskan oleh Imam Ikrimah, ya, jadi maksudnya Fatimah ba'da ma kana radi'an, ya, jadi nanti lahir ya sebagai bayi, kemudian dia meminum ASI, kemudian tidak minum ASI setelah 2 tahun, kemudian anak-anak, kemudian pemuda, kemudian remaja, kemudian apalagi dewasa, kemudian syaikhon, ya, usia lanjut, ya, dan begitulah. Ya, tapi hikmah dari Allah, siapa yang dilanjutkan umurnya biasanya dikurangi kejadiannya. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq, ya, kalau orang dipanjangkan umurnya itu biasanya kenikmatannya dikurangi. Nunakkisu fil khalq, kami kurangi kejadiannya. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umur ya dikurangi kejadiannya. Jadi pandangan, penglihatan, pendengaran dan sebagainya bukan tambah kuat, biasanya tambah menurun. Tapi di sisi lain Allah tambah usianya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan ya kepada kita panjang umur, umur yang barokah, dan hidup yang penuh dengan makna, dan hidup yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan sedikit. Tabaqan an tabaq, ya, jadi keadaan demi keadaan. Rukhaan ba'da syiddah. Ya, ada pula yang menafsirkan keadaan demi keadaan itu berupa kejadian-kejadian. Kalau tadi fase-fase, ada pula yang menafsirkan kejadiannya, peristiwanya. Rukhaan ba'da syiddah, senang, bahagia setelah kesempitan. Wasyiddah ba'da rukha, kesempitan, kesusahan setelah kebahagiaan. Wa ghinan ba'da faqr, ada kalanya orang habis miskin, fakir, kaya. Ada kalanya sebaliknya, habis kaya, miskin. Nah, bisa jadi seperti itu. Wasihatan ba'da suqm, ada kalanya sehat setelah sakit. Ada kalanya sakit setelah sehat. Ya, jadi beragam ya keadaan manusia, fase-fase dan kejadiannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegur kita semua di akhir dari surah bagian akhir ya dari surah Al-Insyiqaq. Allah menegaskan, "Fama lahum la yu'minun?" Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Ya, sudah ada ayat, sudah ada keterangan, sudah ada nabi dan rasul, kenapa masih nggak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun, dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Nah, ini termasuk ayat-ayat yang ketika kita membacanya atau mendengarnya atau bersama imam, maka kita disunahkan untuk sujud. Sujud apa? Tilawah. Sujud tilawah. Ya, ada sujud sahwi, ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Ini namanya sujud
tilawah ya, yang kurang lebih di Quran ada kurang lebih 15 tempat ya, salah satunya di ayat ini. Disunnahkan kita untuk sujud. Kalau di posisi sholat kita ngikuti imamnya, kalau imamnya sujud ya kita sujud. Kalau di posisi membaca Al-Quran kita sangat baik ya, disunnahkan bersujud ya setelah membaca ayat ini. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Ya, apa yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, dan apa yang menghalangi mereka ketika dibacakan ayat Allah, mereka tidak bersujud sebagai bentuk pengagungan, ikraman, pemuliaan dan penghormatan. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang yang kafir itu mendustakannya. Ya, orang kafir tidak beriman, tidak mau percaya. Wallahu a'lamu bima yu'un, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati. Ya, jadi Allah tahu ya iman yang ada dalam hati seseorang, keingkarannya, waliyadzubillah, niatan baik, niatan buruk, Allah maha mengetahuinya. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Orang-orang yang tidak mau beriman, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, lagi beramal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ya, jadi ditafsirkan orang yang beriman dengan hatinya, lalu mereka beramal soleh dengan anggota badannya, bagi mereka pahala di negeri akhirat ghairu mamnun, yang tidak terputus. Kata Ibn Abbas, ghairu manqus, tidak terkurangi. Ya, sebagaimana firman Allah, ata'an ghaira majdud, ya, jadi pemberian anugerah Allah yang tidak ada putus-putusnya. Kemudian di bagian akhir Imam Ibnu Katsir menyatakan syukurnya kepada Allah, walillahil hamdu wal minnah wa bihi taufiq wal ismah, dan milik Allah lah segala pujian dan anugerah. Ya, maksudnya sehingga saya bisa menafsirkan surat ini, kata Imam Ibnu Katsir, wa bihi taufiq wal ismah, dan dengan Allah lah kita mendapat taufik dan penjagaan. Ya, di sini kita lihat tawaduknya para ulama, meskipun mereka memiliki kedalaman ilmu, tapi mereka selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini setiap surat ya, mesti Imam Ibnu Katsir bilang apa? Walillahil hamdu wal minnah. Artinya secara gak langsung itu Allah mudahkan ya, aku menafsirkan tafsir ini dan surat ini semua taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifat yang sangat baik, tawaduk, mengembalikan segala nikmat kepada Allah, bukan dari hasil usaha kita semata. Demikian insyaallah tafsir ringkas yang bisa kita pelajari dari surah Al-Insyiqaq, yang mana surah ini diantara isinya disebutkan di bagian penutup ya sama sekalian, bahwa surat ini mengutarakan kejadian permulaan terjadinya hari kiamat, balasan amalan yang baik dan perbuatan yang buruk, dan kepastian terjadinya hari kiamat yang ditentang oleh orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah teguhkan kita di atas iman, di atas amal sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah mudahkan kita mendapat kemudahan di hari kita dibangkitkan saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk mereka yang beruntung mendapatkan surganya, terselamatkan dari siksa api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada akhuna. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya. Ini pertanyaan dari saya dulu sekarang. Ya, silakan. Dijelaskan bahwa sudah ini dijelaskan nanti dari kiamat itu yang ada di dalam bumi itu semua akan dikeluarkan. Di sini yang pertanyaannya adalah, kalau orang ini meninggal dunia itu yang benar-benar itu jasad dan tulang ya, terus kemudian rohnya itu ada di alam barzakh. Ini kita bisa menjelaskan apa perbedaan antara alam kubur dengan alam barzakh? Ya, alam kubur ya alam barzakh. Alam kubur sama dengan alam barzakh. Alam kubur alam yang disebut awwalu manazilil akhirah, persinggahan akhirat pertama. Alam kubur bukan peristirahatan terakhir, tapi peristirahatan sementara.
Jadi sama alam kubur dengan alam barzakh. Di sana kita dimakamkan, diri kita, jasad kita, dan juga roh kita di dalamnya. Kemudian di alam kubur itu ada istilah fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan di alam kubur. Ketika dimasukkan ke liang lahat, kemudian handai tolanya sudah pulang, keluarganya sudah pulang, maka datanglah dua malaikat. Kemudian bertanya tentang 3 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Kalau dia bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur, dilapangkan kuburnya. Kalau dia tidak bisa menjawab, dia akan mendapatkan siksaan. Habis itu akan datang orang yang merupakan jelmaan dari amal perbuatannya. Kalau amalnya soleh, yang datang orang yang baunya harum, wajahnya baik, pakaiannya baik, tampilannya baik. Ini namanya nikmat kubur. Kalau siksa kubur berarti dia mendapatkan siksa di alam kuburnya. Perkara yang gaib, dan ini adalah benar sesuai dengan keterangan baik dalam Quran maupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama alam kubur dengan alam barzakh, persinggahan pertama di negeri akhirat. Belum terakhir, masih ada fase berikutnya, fase di mana manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Berapa lama di alam kubur? Tergantung. Mulai dia dikuburkan sampai hari kiamat. Mulai dia dikubur sampai di hari kiamat, menunggu saat terjadinya hari kiamat tadi. Ya, barakallahu fikum. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meneruskan pertanyaan. Kalau manusia itu kembali pada Allah, banyak dosa yang terjadi, akan disiksa di alam kubur atau bisa yang mengambil ke akhirat. Apakah orang yang berjumlah tadi setelah disiksa di alam kubur itu bisa mengurangi siksanya di akhirat? Yang pertama. Yang kedua, mungkin satu-satu dulu ya, biar saya nggak lupa, supaya saya nggak lupa satu-satu. Apakah siksa kubur bisa mengurangi dosa? Ya, benar sekali. Salah satu di antara 10 sebab maghfirah menurut keterangan seorang ulama, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, satu di antaranya siksa kubur. Siksa kubur bisa mengurangi dosa. Ada 10 sebab ya datangnya maghfirah, satu di antaranya siksa kubur. Tentu kita tidak berkeinginan ya siksa kubur, dan kita tidak akan kuat ya menanggung hal tersebut, tapi seumpama terjadi pada seorang hamba, maka itu bisa mengurangi dosanya kalau dia beriman. Kalau nggak beriman ya nggak ada pengurangan dosa. Kalau dia beriman bisa mengurangi dosa. Dulu ada kisah Nabi SAW pernah lewat 2 kuburan, lalu beliau menyatakan penghuni 2 kubur itu sedang disiksa. Yang satu suka namimah, yang satu tidak membersihkan diri setelah buang air kecil. Lalu beliau ngambil sesuatu untuk ditanam, ditancapkan, dan beliau berharap mudah-mudahan keduanya diringankan siksanya sebelum yang beliau tancapkan itu kering. Berarti menunjukkan 2 orang itu beriman. Kalau nggak beriman, tidak mungkin Nabi SAW mengambil sesuatu untuk meringankan kesalahannya. Menunjukkan juga adanya siksa kubur, mengurangi dosa. Ya. Berarti bisa tidak ada kemungkinan orang itu nanti dia tidak disiksa lagi karena sudah selesai di kubur. Iya, bisa. Masalahnya kan kadar dosanya berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Bisa jadi dia disiksa, entah Allah yang Maha tahu berapa kadarnya, lalu sudah selesai dari dosanya, berarti sudah tidak disiksa lagi. Yang kita pahami demikian. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Yang kedua, dia sudah bisa menjadi aksirol, ya. Ada yang pertama tadi nggak bisa. Ya. Apa ada yang bagus? Artinya orang yang langsung nggak bisa langsung dilempar kalau ada sih. Ya, nasallallahu assalam ya, kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zahir dari ayat yang ada
ada yang hisabnya seperti itu, ada yang mudah, ada yang diberatkan. Apakah ada yang langsung masuk neraka tidak pakai dihisab? Ya berarti sudah ini ya, sudah nggak ada yang bisa diharapkan ya, berarti sudah orang yang ingkar, sudah kufur. Apakah tidak dihisab sama sekali? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau yang tidak dihisab langsung masuk surga ada keterangannya. Tapi apakah ada yang langsung masuk neraka nggak pakai dihisab? Wallahu a'lam, saya nggak berani menjelaskan. Kalau orang yang kafir itu keadaannya dia pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka, orang yang ingkar, orang yang kafir. Tanpa hisab. Ya, apakah dia dihisab dengan hisab yang berat lalu masuk neraka atau langsung masuk neraka? Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kami pahami dihisab dengan hisab yang berat, dan ada pula yang langsung masuk dalam neraka kalau memang dia dalam keadaan tidak beriman. Nah, coba apakah ada doa khusus untuk supaya mendapat hisabnya yang sebenarnya hisab dari Quran maupun ya. Ya. Ya, coba pertanyaan yang kedua tadi ya, coba dilihat surat Az-Zumar 71 sama sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan digiringlah orang-orang yang enggak beriman itu ke neraka jahanam zumara, berombongan-rombongan. Ini yang tadi ditanyakan, apakah ada yang tidak dihisab langsung masuk neraka? Yang kami pahami bisa jadi demikian. Kalau gini kan langsung digiring ya. Orang-orang kafir tadi ke neraka jahanam, rombongan-rombongan zumara. Hatta idza ja'uha, ketika mereka sampai kepadanya, futihat abwabuha, dibukalah pintu-pintu neraka. Wa qala lahum khazanatuha, penjaga neraka itu bilang kepada orang-orang yang kafir tadi, alam yatikum rusul minkum, apakah belum datang kepada kalian para rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian, memperingatkan kalian dari perjumpaan terhadap hari kalian ini? Maka orang-orang kafir tadi mengatakan qalu bala, bahkan artinya sudah ada rasul yang datang kepada kami, walakin haqqat kalimatul azabi al kafirin, telah tetap kalimat azab atas orang-orang yang tidak beriman. Maka dikatakan udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, masuklah kalian ke dalam neraka jahanam, kalian kekal di dalamnya. Fabi samathwal mutakabbirin, amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri. Sebaliknya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, akan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka ke surga zumara, berombongan-rombongan. Sehingga ketika mereka sampai di pintu-pintu surga, mendatangi surga, dibuka pintu-pintu surga, maka penjaga surga mengatakan salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Betul, kalian telah berbuat baik, kalian menjadi baik, fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke surga dalam keadaan kekal. Maka mereka pun mengucapkan alhamdulillah alladzi shadaqana wa'dahu, segala puji bagi Allah yang telah shadaqana wa'dahu, yang menepati janjinya kepada kami, wa aurathanal arda, dan mewariskan bumi kepada kami, natabawwa'u minal jannati haitsu nasha, kami bisa berpindah-pindah di surga ini seperti yang kami kehendaki. Fa ni'ma ajrul amilin, betapa nikmatnya, beruntungnya pahala balasan orang-orang yang beramal. Demikian Ustaz. Tadi yang terakhir apa? Ya, doanya bisa doa bahasa Indonesia Bapak sekalian. Kalau yang langsung dari Quran atau hadis saya belum menemukan tentang hal itu secara khusus, wallahu alam. Kita bisa berdoa, ya Allah, mudahkanlah hisab hamba di akhirat, ringankanlah hisab hamba di akhirat. Ya, kalau yang berlindung dari azab kubur di penghujung sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, berlindung dari 5 hal: siksa kubur, azab neraka jahanam, ujian kehidupan, ujian kematian, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal.
Tapi kalau untuk diringankan hisab, kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, ringankanlah hisab hamba di akhirat. Golongkanlah hamba ke dalam golongan yang tidak dihisab. Ya, siapa tahu sama sekalian. Atau dihisab dengan hisab yang mudah. Hisaban yasir. Allahumma yassir wa hisrafana fi amrina. Enggak bisa tuh. Bagaimana Ustaz? Kan ada doa Allahumma yassir wa hisrafana fi amrina. Sabit aqdamana. Itu enggak termasuk. Ya, itu makna umumnya kan ini apa? Dimudahkan ya urusan-urusannya, diteguhkan kaki-kaki kami. Ya, wa tsabbit aqdamana wa sunna al-qaumil kafirin, dan berilah kami pertolongan atas orang-orang yang ingkar. Nah, tidak mengapa Ustaz, karena doa itu sifatnya umum ya, boleh berbahasa Arab, boleh berbahasa kita. Idealnya memang dari Quran atau dari hadis, tapi boleh juga dengan bahasa kita. Kecuali kalau dalam sholat ya. Kalau dalam sholat maka kita cukup menggunakan yang dari Quran atau dari hadis. Ya, kalau dalam sholat misalnya waktu sujud itu kan bisa memperbanyak doa. Di akhir tahiyat sebelum salam juga bisa. Nah, kalau di luar sholat boleh ya, meskipun berbahasa kita. Allah Maha Tahu hamba-hambanya. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Iya. Orang yang disiksa itu yang disiksa jiwanya atau fisik? Ya, orang yang disiksa di kubur ya. Dimanapun. Pertanyaan di kubur apa di neraka? Di kubur dan neraka. Ya, yang disiksa dua-duanya tersiksa. Ya fisiknya ya juga rohnya. Kalau fisik juga disiksa. Ya itu perkara gaib. Perkara gaib ya. Karena di kubur itu juga ada orang yang dipukul ya sama sekalian dengan benda yang kalau dipukulkan ke gunung itu hancur. Berarti kan fisik ya sekali. Fisik ya, kalau orang fisiknya tersiksa, batinnya juga tersiksa kan gitu ya. Kalau orang zahirnya dia apa suka bahagia, insya Allah batinnya juga bahagia ya, kan itu nanti tampak ya di akhirat, termasuk wajah orang yang beruntung itu tampak dari wajah-wajah mereka. Yang yang akan disiksa di neraka wajahnya muram, wajahnya penuh dengan kesedihan ya. Adapun siksa sendiri di fisik, baik kubur maupun di neraka. Demikian. Kenikmatan juga dua-duanya, fisik ya dapat, kemudian apa? Rohani juga dapat. Ya di surga kan ada apa namanya? Makanan, buah-buahan, minuman yang Allah berikan kepada ahli surga. Di neraka pun juga seperti itu, minumannya yang ada sangat ya mengerikan sekali keadaannya. Ya, siksaannya juga berat. Ada juga yang mereka diikat di tiang-tiang yang panjang. Ya, kemudian mereka dibakar, kan dibakar ya fisik. Nah, ya, tapi konkretnya bagaimana ini kita tidak bisa kita nalarkan, tapi kita hanya mengimani karena perkara gaib. Apa itu? Yang apa itu? Siksa fisik. Ya kan dalam ayat seperti itu sama sekalian. Iya. Nanti belum dijelaskan. Ya, silakan Bapak. Boleh. Satu lagi, iya. Ini surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik? Ini di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ini waktu masih ada dunia, lalu dia dijadikan kera dan babi seperti ngepet itu. Ya. Mau izin saya lihat tafsirannya Pak. Sebentar. Ya, surah Al-Maidah ayat yang ke-60 sekalian. Nah, di sini
Ya, kullahu mukhbirun an syana'ati ma kanu alaih. Ya. Ya, ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya tentang ahli kitab. Ahli kitabnya di ayat yang ke-59 ya. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna, ya, sampai akhir ayat. Ya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau bahwasanya katakanlah kepada ahli kitab, mengkhabarkan tentang keburukan apa yang mereka lakukan. Ya, apakah aku beritahukan kepada kalian yang lebih buruk dari hal itu? Ya. Siapa orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah murka kepadanya dan Allah jadikan dari mereka qiradata, ya kera-kera, wal khanazir dan babi-babi, wa abadat tauhid dan para penyembah tauhid. Ya, ulaika mereka yang disebutkan dengan sifat-sifat yang buruk itu syarrum makana, lebih buruk tempatnya dari orang-orang yang beriman. Ya, wa adallu an sawa'is sabil dan lebih jauh daripada sawa'is sabil, ya, dari qasdis sabil. Nah, ya pertanyaannya apa tadi Bapak? Apakah ini di dunia atau di akhirat? Ya. Allahu a'lam bishawab. Ini bisa terjadi sama sekalian di dunia, ya, keadaan ahli kitab, ya. Keadaan ahli kitab yang mereka itu disifat, ya, di ayat-ayat yang sebelumnya. Allahu a'lam bishawab. Nah, Jadi ini bukan simbolis, bisa jadi secara kenyataannya. Jadi Allah jadikan mereka dalam keadaan qirada wal khanazir wa abada at-taghut. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Ya. Jadi bisa secara hakiki, bisa secara maknawi. Allahu a'lam bishawab. Nah. jadi kalau ayat 59 kita, apakah orang Islam itu ya akan mempunyai kitab? Apakah juga ahli kitab? Ya, kalau ahli kitab itu sama sekalian itu adalah istilah untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani itu disebut ahli kitab. Kalau mereka umpama masuk Islam, maka dia tidak disebut ahli kitab lagi, tapi dia disebut sebagai muslim. Tapi kalau tidak masuk Islam disebut ahli kitab. Tapi kalau agamanya selain Yahudi dan Nasoro tidak disebut ahli kitab. Paham ya? Jadi ahli kitab itu Yahudi dan Nasoro. Nah, Jadi kita ini punya kitab, bukan ahli kitab ya. ya, kita dalam artian mengimani kitab Al-Quran dan mengimani semua kitab yang Allah turunkan. Tapi secara istilah ahli kitab itu lebih spesifik kepada Yahudi dan Nasoro. Kalau kita diistilahkan ahli kitab kan nanti bercampur istilahnya dengan mereka. Sama sekalian. Ini sebagai pembeda, ya, ahli kitab maksudnya al-Yahud wan Nasoro. Nah, barakallahu fikum. Apakah orang Kristen itu bisa dibilang ahli kitab? Karena kan bukan asli dari Nabi Isa Al-Masih, tapi kan orang agama Katolik. Makanya dibilang itu kan tidak asli dari Nabi Isa. Apa itu bisa disebut ahli kitab? Iya, ya, mereka secara akidah, ya, ada penyimpangan seperti yang kita ketahui sama sekalian, dan dalam secara istilah umumnya masuk kategori ahli kitab. Ya, baik dia dari kalangan Katolik maupun dari kalangan Protestan atau ya golongan tersebut, termasuk juga Yahudi, istilah umumnya ahli kitab. Nah, ahli kitab tersebut mereka bukanlah muslimun sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Saya sama sekalian. Secara hukum ahli kitab itu orang yang tidak beriman seperti iman kita. Kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, dia nggak mau beriman, dia juga menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggal di atas kekufuran. Jadi statusnya sama di akhirat itu sama dengan orang yang tidak beriman, tapi di dunianya itu dia termasuk ahli kitab karena masih mengikuti kitab yang Allah turunkan, tapi mengalami perubahan. Kan gitu ya sama sekalian. Iya, benar.
tapi dalam kategori ahli kitab masuk. Kalau kayak Hindu, Buddha, Konghucu tidak termasuk ahli kitab, tidak termasuk. Kan nanti berpengaruh kepada masalah hukum berpengaruh. Ya misalnya masalah pernikahan misalnya. Kalau laki-laki Muslim, jamaah sekalian, itu tidak boleh menikah dengan wanita yang kafirah. Kan gitu ya jamaah sekalian. Tapi secara hukum boleh menikah dengan ahli kitab. Tapi kita tidak menyarankan, karena khawatirnya nanti akan terpengaruh. Dan nanti anak-anaknya juga akan merasa ini. Tapi secara hukum bisa. Tapi kalau wanita muslimah itu secara mutlak tidak boleh dinikah oleh orang yang bukan muslim, walaupun ahli kitab. Saya ulangi ya. Kalau wanitanya muslimah tidak boleh dinikah kecuali laki-laki muslim. Umpama laki-lakinya ahli kitab tetap nggak boleh, karena lebih kuat laki untuk mempengaruhi, itu lebih kuat laki daripada perempuan. Kalau perempuannya muslimah, laki-lakinya dari orang kafir, misalnya dari Kristen misalnya, dia mudah terpengaruh. Tapi kalau laki-lakinya muslim, sama sekali masih bisa mempengaruhi. Itu pun kita tidak menyarankan, karena lebih baik dia pilih muslimah. Ya nanti dia nggak repot dalam mendidik anak-anaknya. Selesai sama sekalian, paham ya? Demikian. Ya, kalau dulu Nabi SAW itu di antara istri-istri beliau ada yang keturunan Bani Israel, tapi masuk Islam. Yaitu siapa namanya? Sofia. Nah, Sofia itu anak pimpinan tokoh Yahudi, tapi masuk Islam. Jadi pembedaannya tujuannya seperti itu. Ada ahli kitab, ada yang bukan ahli kitab, dan semuanya dalam kategori apa? Mereka kufar. Mereka semua kufar, tapi dalam agama kita dibedakan dalam masalah hal tersebut. Bisa difahami ya sahabat sekalian, dan tidak disalahfahami ya. Jadi kalau wanita muslimah mutlak tidak boleh dinikah kecuali laki-laki apa? Muslim ya. Sehingga kalau kita menikahkan dia seorang wanita, anak kita, keluarga kita, ya pilih yang benar-benar pasti agamanya Islam. Ya tidak cukup sampai di situ, dilihat akidahnya. Apakah akidahnya ahli sunnah wal jamaah? Ya, karena khawatirnya KTP-nya Islam tetapi akidahnya bukan ahli sunnah wal jamaah. Lalu lihat ibadahnya, apakah dia sholat, apakah dia rajin ibadah. Ya khawatirnya Islam tapi tidak sholat, ya perhatikan. Juga perhatikan sifatnya, amanahnya, dan seterusnya. Kalau dia laki-laki yang muslim, pilihlah wanita yang muslimah. Ya kan ada hadisnya ya, dinikahi wanita itu karena 4 perkara. Karena kecantikannya, karena kedudukannya, karena keturunannya, karena agamanya. Pilihlah yang karena agamanya. Taribat yadak, engkau akan beruntung. Ya maksudnya pilih yang benar-benar agamanya kuat, landasan agama Islamnya kokoh. Ya tambah lagi sifat. Ya karena ada hadis tazawwaju al-wadud al-walud, ya pilihlah wanita yang wadud, yang punya belas kasih. Ya insyaallah demikian ya semua sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Nah.